Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raivan Aditya Pratama dengan NIM 24116013 dari kelas IF01 Prodi S1 Informatika dari Universitas Amikum Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma page replacement. Apa sih algoritma page replacement itu? Algoritma page replacement adalah sebuah aturan atau strategi yang digunakan oleh sistem operasi untuk memutuskan halaman atau bagian dari program mana yang harus dibuang dari memori utama atau RAM agar ada tempat untuk halaman baru yang dibutuhkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang FIFO atau first in first out. FIFO adalah algoritma yang digunakan untuk mengganti halaman di memori. FIFO berarti halaman yang pertama kali masuk ke memori akan menjadi yang pertama keluar atau diganti ketika diperlukan RAM baru. Tentunya gambar di bawah yang memiliki total page 9. Caranya bisa dilihat di ini langkah 1. Di sini juga ada halaman 1. Memori masih kosong. Halaman 1 dimasukkan frame 1. Untuk aksinya memasukkan 1. Lanjutnya langkah kedua halaman 2. Aksinya memasukkan 2. Selanjutnya ke langkah ketiga. Langkah ketiga halaman 3, aksinya memasukkan 3. Semua frame sekarang terisi. Halaman 1 adalah yang tertua diikuti oleh 2 lalu 3. Selanjutnya langkah 4, halaman 4. Halaman 4 tidak ada, memori penuh. Halaman tertua 1 diganti dengan 4. Jadi frame 4, 2, 3, aksi mengganti 1, datanya 4. Urutan masuk halaman sekarang 2, 3, 4, meskipun 4 baru masuk di frame 1. Untuk langkah 5 halaman 1. Halaman 1 tidak ada, memori penuh. Halaman tertua di antara yang ada adalah 2. Halaman 2 diganti dengan 1, frame jadi 4, 1, 3. Aksi mengganti 2, aksinya mengganti 2, tandanya 1. Selanjutnya langkah 6 halaman 2. Halaman 2 tidak ada, memori penuh. Halaman tertua adalah 3. Halaman 3 diganti dengan 2, frame jadi 4, 1, 2. Aksinya mengganti 3, tandanya 2. Urutan masuk halaman 4, 1, 2. Sekarang langkah ke-7 halaman 5. Halaman 5 tidak ada, memori penuh. Halaman tertua adalah 4. Halaman 4 diganti dengan 5. Frame menjadi 5, 1, 2. Aksinya mengganti 4, tandanya 5. Urutan masuk halaman 1, 2, 5. Untuk langkah ke-8, halaman 1 ada di memori. Frame 5, 1, 2. 5, 1, 2, 5, 1, 2. Aksi tidak ada penggantian. Untuk langkah 9 halaman 2. Halaman 2 ada di memori. Frame 5, masih 5, 1, 2. Untuk aksinya tidak ada pergantian. Lanjut ke langkah 10. Langkah 10 halaman 3. Frame 5, 3, 2. Aksi mengganti 1, tandanya 3. Langkah 11 halaman 4. Frame 5, 3, 4. Aksi mengganti 2, tandanya 4. Untuk yang terakhir langkah 12 halaman 5. Frame 5, 3, 4. Halaman tidak untuk langkah ke-12 halaman 5 tidak ada, memori penuh. Halaman tertua adalah 2. Halaman 2 diganti dengan 5.
frame 345. Aksi mengganti 2 atau 5 page. Urutan masuk halaman 345. Gambar ini adalah representasi visual yang baik tentang bagaimana algoritma page replacement bekerja dalam mengelola memori utama. Menunjukkan proses masuknya halaman, penggantian halaman tertua saat terjadi page fault, dan kondisi memori pada setiap langkah. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 24115927 dengan nama Septian Chandra Kusuma akan menjelaskan tentang LRU dan LFU. LRU merupakan list recently used, yaitu halaman yang paling lama tidak digunakan akan diganti saat frame penuh. Contoh, di sini terdapat 1 dan 0. Artinya, halaman 1 terakhir digunakan di langkah ke 0. Jadi, setiap langkah dan halamannya itu akan terus dihitung. Seperti di sini terdapat halaman 1, halaman 2, halaman 3 dengan langkah-langkah yang berbeda. Di sini terdapat 1 dengan langkah 0 dan 2 langkah 1, 3 langkah 2. Kenapa halaman 1 diganti dengan halaman 4? Karena terakhir digunakan paling kecil di langkah ke 0. Dan kedua, 4 akan masuk ke belakang karena 1 telah diganti dengan angka 4. 2 kenapa diganti dengan 1? Karena 2 langkahnya paling kecil dibanding dengan yang lain, jadi 2 akan diganti. Seperti itu seterusnya sampai menemukan halaman yang sama dengan halaman yang terdapat di list recently used page ini, yaitu halaman 1 dan halaman 2 yang menyebabkan penambahan langkah. Halaman 1 menambahkan langkah 3 dan halaman 2 menambahkan langkah 3 juga. Jadi di sini langkah halaman 1 menjadi 7 dan langkah halaman 2 menjadi 8. Seperti itu seterusnya. LRU efektif jika data yang dipakai cenderung diakses ulang dalam waktu dekat. Dan untuk LFU, least frequently used, halaman yang paling jarang diakses, akan diganti saat frame penuh. Hampir sama seperti LRU. Di sini terdapat LFU 1, 2, 3 dan akan mengganti 4 akan mengganti 1, yaitu akan dia di belakang. Seperti itu akan terus berulang seperti itu. Tapi jika ada halaman yang sama seperti halaman 2 ini, dia akan menambah sebuah frekuensinya. LFU itu efektif menjaga halaman yang paling sering digunakan. Tapi kalau banyak halaman frekuensinya yang sama, algoritmanya bisa memilih secara acak atau FIFO sebagai tiebreaker-nya yang sudah dijelaskan dengan teman saya, first in first out-nya.
Dalam hal ini, terdapat total page fault. Apa sih total page fault itu? Total page fault yaitu halaman yang diganti atau dimasukkan. Tidak akan terjadi page fault jika halaman tersebut sama seperti 1 dan 2, 2 dan 1 dan 2 yang terdapat di halamannya. Di LFU juga sama, terdapat total page faults dari 12 akses halaman. Di sini terdapat yang tidak page faults 3. Di hal ini kita dapat membedakan yaitu LFU lebih tahan terhadap pora berulang, sedangkan LRU cocok untuk akses beruntun. Untuk LFU, halaman bisa cepat berganti. Untuk LRU tidak mempertimbangkan frekuensi. Untuk LFU bisa pilih Vivo atau LRU saat frekuensinya sama untuk tiebreakernya. Kalau LRU itu berdasarkan urutan terakhir. Total page faults kita untuk LRU itu ada 10 dan total page fault LFU ada 9. Semakin sedikit total page faults-nya, yaitu semakin lebih efisien. Sekian. Oke, perkenalkan nama saya Joshua Cesar Pasaribu dengan NIM 24115977. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma page replacement. Dan saya mendapat bagian algoritma OPT atau optimal. Di mana mengganti halaman yang paling lambat dibutuhkan di masa depan. Untuk OPT ini dia kayak untuk page yang lambat, yang paling lambat dibutuhkannya setelahnya. Jadi dia itu memproses yang cepat dulu, menganalisis seluruh referensi string. Ideal tapi tidak realistis, dimana dia ini sebenarnya minim page fault tapi tidak bisa dipakai langsung di sistem nyata. OPT ini cocoknya untuk benchmarking. Lalu yang kedua adalah algoritma clock. Sebentar. Clock atau second change. Ini merupakan pengembangan dari Vivo. Tiap frame mempunyai bit referensi atau ref bit. Lalu pointernya berputar seperti jarum jam. Dan apabila ref bitnya 1, dia akan reset ke 0 dan melanjut. Dan jika ref bitnya 0, akan halamannya berganti. Clock ini lebih efisien dari LRU dan tidak selalu optimal. Clock bagus untuk implementasi nyata dengan kinerja mendekati LRU, seperti yang dijelaskan oleh Chandra. Oke, selanjutnya untuk soalnya soalnya agar sama semua dengan teman-teman saya, maka kita berjanjian untuk membuat sesuai coding. Seperti ini. Nah, untuk menjelaskannya, ini kan ada akses halaman dengan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5 kan. Dengan frame count-nya 3, OPT-nya 7, clock-nya 9. Dari mana sih dapetnya 7 sih? Seperti ini. Jadi untuk OPT, langkah urutan proses permintaan halaman, langkahnya itu urutan proses pemerintahan halaman, terus page-nya itu nomor halaman yang sedang diminta, terus frame itu isinya adalah frame memori saat ini. Maksimal adalah 3 slot dalam contoh ini. Kan dia dimintanya 3 slot doang kan. Dan aksinya apa yang dilakukan, seperti memasukkan, mengganti, atau menghit. Kayak gini nih, masukkan, mengganti, atau menghit.
Nah, lalu jarak ke depannya, jarak kemunculan berikutnya dari setiap halaman dalam memori digunakan oleh algoritma OPT untuk memutuskan penggantian halaman. Oke, sebagai contoh, langkah pertama ini penjelasannya dengan cara jadi halaman 1 diminta dengan frame yang kosong, lalu memasukkan 1, aksinya itu memasukkan 1. Jadi ini masuk nih 1 nih. Terus halaman kedua diminta dengan masih ada ruang kosong, lalu halaman kedua diminta, lalu masih ada ruang kosong, masuklah 2. Begitu juga halaman 3, karena masih ada ruang kosong, ya 3. Tapi untuk halaman 4 diminta frame-nya penuh kan dari 3 ini. Terjadilah page fault, di mana ganti halaman yang paling lama dan tidak dipakai. Lihat ke depan, 1, 4, 2, 1, 3, 6. 3 paling lama, makanya ganti 1 dengan 4. Oke. Lalu halaman 2 diminta lagi nih. Terus tidak ada page fault lagi. 4, 1, 2, 3, 4. Terus semua muncul. Tapi 3 paling lama. Jadi gantilah 3 dengan 2. Lalu yang 7 itu halaman 5 nih. Statusnya tidak ada. Maka page fault lagi. Jadi 4, 4, 1, 2, 3, 4. Semua muncul, tapi 3 paling lama. Gantilah 3 dengan 2. Lalu halaman 1 diminta sudah ada hit dan tidak ada yang perubahan. Lalu halaman 2 diminta sudah ada hit juga dan tidak ada perubahan juga. Tapi yang untuk halaman 3 yang diminta ini tidak ada juga. Ganti yang paling tidak dipakai, 51 11 21. Maka semuanya akan dipakai segera. Pilih siapa saja, misalkan 5 diganti dengan 3, boleh aja. Lalu untuk halaman 4 tidak ada juga, statusnya tidak ada. 31 11 21 ganti 3 dengan 4. Halaman 5 diminta 4-nya tak muncul lagi, ganti 4 dengan 5. Ya seperti itulah penjelasan OPT. Terus selanjutnya ada clock, di mana frame kosong masukkan halaman 1 ke posisi 0, ref bit 0 di set ke 1, pointer bergerak ke posisi 1. Seperti kita contohnya sedikit aja ya. Ini yang tadi saya jelasin, bergerak ke posisi 1. Yang kedua adalah set bitrate-nya 1. Nah, itu kosong. Set bitrate ke 1, pointer pindah ke 2. Lalu yang ketiga, masukkan halaman 3 ke posisi 2. Semua frame sekarang penuh, pointer balik lagi ke posisi 0. Lalu halaman 4 tidak ada frame, tidak ada di frame, maka page fault, ref bit semua 1, reset 1 per 1, reset frame 0 ke ref bit sama dengan 1, reset ke 0 pointer untuk menjadi 1, frame 1 ref bitnya sama dengan 1 juga, reset ke 0 pointernya 2, frame 2 ref bitnya 1, reset ke 0 pointernya 0. Setelah reset frame 0 sama dengan 1, ref bit 0 sama dengan 0, ganti dengan 4. Pointernya itu 1. Lalu halaman 1 tidak ada. Page fault, tapi sebenarnya frame-nya ini 4, 2, 3.
4, 2, 3 jadi satu tidak ditemukan, makanya harusnya ganti salah satu frame jika ref bitnya sama dengan 0, tapi langkah 5 terlihat sebagai hit, padahal harusnya fault, dan replace lagi. Maka halaman 5 tidak ada atau patch fault. Ganti frame dengan ref bit 0, lagi-lagi literasi pointer dan reset kalau perlu. Replace sesuai pointer dan kondisi ref bit. Sebenarnya cuma seperti itu aja sih beberapa contohnya. Untuk singkatnya seperti itu. Tapi untuk algoritma clock ini bekerjanya itu seperti jarum jam. Jangan setiap kali terjadi patch fault, cek dulu nih ref bitnya, posisinya di pointer apa enggak. Dan jika 0, replace halaman tersebut. Dan jika 1, reset ke 0. Geser pointer. Patch hit hanya menyebabkan set ref bitnya ke 1 doang. Cukup sekian mungkin ya dari soalnya ini, karena janjian ya pakai soal ini dengan frame countnya 3. Sekian dari saya, terima kasih.